Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kehidupan beragama, kita sering melihat ada orang yang rajin beramal, rajin ibadah, rajin menghadiri majelis ilmu, rajin bersedekah. Namun, anehnya, hatinya justru mudah lelah, mudah kecewa, dan mudah tersinggung. Ada yang merasa, saya sudah banyak berbuat, tapi kok tidak dihargai. Ada yang aktif beribadah, tapi hatinya gelisah. Seringkali masalahnya bukan karena kurangnya amal, tetapi karena amal itu tidak sepenuhnya dibangun di atas keikhlasan. Islam sejak awal mengajarkan kepada kita bahwa amal tidak dimulai dari tangan, tetapi amal dimulai dari hati. Apapun yang kita lakukan, sholatnya, sedekahnya, dakwahnya, bahkan aktivitas sehari-hari akan dinilai pertama kali dari untuk siapa amal itu dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Ayat ini menegaskan bahwa inti seluruh perintah agama adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Bukan banyaknya amal yang Allah tuntut pertama kali, tetapi kemurnian tujuan hati kita. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diletakkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, karena hadis ini adalah kunci seluruh amal kebaikan. Para ulama menjelaskan, amal lahir bisa terlihat benar, tetapi jika niatnya rusak, amal itu tidak bernilai di sisi Allah. Lalu, apa itu ikhlas? Ikhlas adalah memurnikan tujuan, memurnikan tujuan amal hanya untuk Allah, tanpa mencampurkannya dengan keinginan dipuji, dihargai, atau diakui manusia. Ikhlas bukan berarti kita anti dipuji, bukan berarti menolak penghargaan, tetapi pujian bukan tujuan kita beramal. Orang yang ikhlas tetap beramal dengan sungguh-sungguh, namun hatinya bersandar kepada Allah, bukan kepada penilaian manusia. Allah juga berfirman yang artinya agar Dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Al-Quran Surah Al-Muluk ayat 2. Para ulama tafsir menjelaskan, paling baik amalnya bukan yang paling banyak, tetapi yang paling ikhlas dan paling sesuai tuntunan. Artinya, amal besar belum tentu diterima. Amal kecil bisa bernilai besar
jika disertai keikhlasan. Rasulullah SAW juga memperingatkan pada hari kiamat ada orang yang rajin ibadah, rajin sedekah, rajin belajar agama, namun amalnya ditolak. Karena semuanya dilakukan agar dipuji manusia. Ini peringatan serius. Amal tanpa ikhlas bukan hanya sia-sia, tetapi bisa menjadi sebab kerugian. Lalu, bagaimana mengamalkan ikhlas dalam kehidupan? Dalam ibadah, kita sholat untuk menghadap Allah, bukan untuk dilihat manusia. Kita bersedekah tanpa menunggu pujian. Dalam keluarga misalkan, berbuat baik tanpa menuntut balasan. Mengalah demi menjaga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dalam pekerjaan dan sosial. Bekerja dengan jujur meski tidak diawasi. Menolong orang lain tanpa berharap imbalan. Sekarang, mari kita muhasabah sejenak. Tanyakan pada diri kita. Untuk siapa saya beramal selama ini? Apakah saya mudah kecewa ketika tidak dihargai? Jika tidak ada yang melihat, apakah saya tetap beramal? Sebagai latihan pekan ini, sahabat semua, pilih salah satu amal kebaikan. Lakukan secara diam-diam. Jangan ceritakan kepada siapapun. Dan niatkan hanya untuk Allah. Perhatikan perubahan rasa di dalam hati. Sahabat sekalian, ikhlas bukan perkara mudah. Dan bukan pula sesuatu yang selesai sekali jadi. Ikhlas adalah perjuangan seumur hidup. Setiap kali hati condong kepada selain Allah, kita luruskan kembali niat itu. Karena amal yang diterima bukan yang paling besar, melainkan yang paling tulus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Saya Roni Rodiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.